Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih mendapatkan rahmat, nikmat, taufik hidayah Allah sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Taysirul Khalaq, mana kemarin kita sudah sampai pada bab Al-Hilmu. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayah Fatihah kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, utamanya kepada muallif hadal kitab. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sholihah wa ala mana wa salafus sholih wa nakhususan hadrati muallif hadal kitab Asy-Syaikh Hasan Al-Masmuti bi jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. As-sakhau taiki kubab mertelaaken loman, sifat loman. Huwa utaya sakha iku badrul mali nyerahaken bondo min ghairi mas'alatin saking tanpa jaluk, min ghairi mas'alatin saking tanpa den jaluk, wala istihqaqin lan ora amrih ngehai. Wa huwa utaya sakha iku fadilatun kautaman mustahsanatun kang den wilang-wilang bagus apa fadilah. Wa khoslatun lan pakerti mahmudatun kang den wilang-wilang pinuji apa khoslah. Lima krana perkara fihi kang iku tetep ing dalem sakha min irtibatil qulubi nyatane saking persambungane biro-biro ati. Wajdima'i halan dadi kumpule kulub. Fayadhumu mongko agung apa al intifa'u ngalap manfaat, wa yaumulan sumrambah apa al irtifaku kaulasan. Fakot kana mongko teman-teman ono sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukti paring sapa Kanjeng Nabi atau aman kelawan kaya paringi wong layak sya kang ora khawatir sapa man al faqra ing fakir. Wa fil hadis lan tetur ing dalam hadis apa kala dawuh sapa Jibril malaikat Jibril dawuh qala Allah taala ing qala Allah taala kala ngendika sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah hadza dinun engkol hadza dinun hadza utai iki agama iku dinun agama irtadhaituhu kang ngridani sapa ingsun ing din linapsi krana awak dhewe ingsun la yuslihu ora patut ing din apa illa sakhau angin penggawe loman wa husnul khuluqilan baguse pakerti. Fakrimuhu mongko mulyakno sapa sira kabeh. Fakrimuhu mongko mulyakno sapa sira kabeh ing din bihima kelawan karone as-sakha wa husnul khulqi. Mastata'tum selagine kuwasa sapa sira kabeh. Mastata'tum selagine kuwasa sapa sira kabeh. Tapi ini menerangkan sifat dermawan. As-sakha itu sifat dermawan. Jadi sifat dermawan itu apa? Huwa badlul mali min ghairi mas'alatin wala istihqaq. Yang namanya sifat dermawan itu adalah kita menyerahkan harta kepada orang lain tanpa diminta, ya, tanpa diminta dan juga tanpa mengharapkan imbalan. Jadi ngweki nggone wong, sedekah nggone wong tanpa dijaluk, tanpa mereka meminta, dan juga kita tidak mengharapkan imbalan dari mereka. Itu namanya adalah as-sakha, sifat dermawan.
Bahwa fadilatun mustahabun, yang namanya sifat sakha itu sangat sifat yang sangat utama, sangat terpuji, ya sangat terpuji, karena di dalam sifat sakha itu ada irtibatul qulub, menyambung hati. Jadi seseorang yang mau untuk memberikan sedekah kepada temennya, nguwei koncone, nguwei tonggone, ya ngasih kepada saudaranya atau mungkin kepada siapa saja, maka secara otomatis orang yang kita beri itu mereka akan merasa bahwa ada hutang budi dalam diri mereka kepada kita, meskipun ini tidak diharapkan oleh orang yang memberikan gitu loh. Akhirnya ada kecenderungan hati dia kepada orang yang memberi itu, sehingga karena pemberian itu maka terciptalah yang namanya kerukunan, terciptalah yang namanya hubungan yang baik antara si pemberi dan juga yang menerimanya. Akhirnya sama-sama bisa mendapatkan manfaat. Sewaktu-waktu misalkan Anda kesusahan, maka orang yang pernah Anda bantu dia akan kelingan gitu loh ya. Dia akan kelingan, dia akan teringat, oh dia pernah membantu saya, dia pernah ngasih saya ini, dia pernah begini dan seterusnya. Akhirnya kemudian ketika Anda dalam kesusahan, dia akan membantu Anda. Jadi orang yang sukses itu sesungguhnya adalah mereka yang mau membantu orang lain. Kenapa demikian? Ya, ketika Anda nanti dalam kesusahan, maka disitulah nanti orang yang pernah Anda bantu itu dia akan membantu diri Anda. Jadi orang yang membantu itu hakikatnya dia sedang membantu dirinya sendiri. Orang yang sakha, memberikan bantuan kepada orang lain, dermawan kepada orang lain, sesungguhnya dia sedang berderma untuk dirinya sendiri. Itu yang harus dipahami. Tetapi ini sulit, kadang-kadang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Itu ya, itu kadang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Maka ini penting sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus memahami itu. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi. Rasul itu kalau memberi seolah-olah itu seperti beliau ini nggak takut miskin sama sekali. Dia punya harta berapa, ada orang minta dikasih. Bahkan ketika Rasul nggak punya apa-apa, sudah besok kamu datang ke sini lagi. Loh, kalau kita coba. Nah, ini bedanya Rasulullah dengan kita. Dan apakah kemudian orang yang dermawan itu akan menjadi miskin? Justru insya Allah orang-orang yang dermawan itu akan diberi balasan oleh Allah melebihi apa yang dia sedekahkan. Karena Allah itu wa idza khuyyitum bi tahiyatin ya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita itu diberikan kebaikan oleh seseorang, kita diperintahkan oleh Allah untuk memberikan yang lebih baik atau yang sepadan dengan itu. Apalagi Allah, ketika kita berbuat sesuatu karena Allah, kita sedekah sedikit, Allah pasti akan membalasnya dengan balasan yang lebih. Tapi ingat, jangan kemudian dengan alasan itu, wah aku tak sedekah gen sugih, lah itu lain lagi urusannya. Ikhlaskan hati kita tanpa ada keinginan untuk itu, insya Allah nanti Allah akan memberikan balasan. Asalkan ikhlas betul, jangan salah niat. Kalau sudah salah niat, bisa jadi justru diwelehne karo Gusti Allah, diisin-isin karo Gusti Allah. Kayaknya semua akeh harapannya, wah aku kok gen oleh tak ijol sing luwih oke lah, melarat tenanan gitu loh ya. Nah, wa fil hadis qala Jibril, qala Allah taala, dalam sebuah hadis malaikat Jibril itu bersabda, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, hadza dinun, agama ini itu adalah agama yang aku ridhai untukku. La yuslihu, tidak patut bagi agama ini kecuali dua hal. Apa itu? Yang pertama adalah sifat dermawan, yang kedua itu adalah dengan akhlakul karimah. Jadi akhlak, dermawan, akhlak itu penting. Jangan sampai kita meninggalkan ini. Fakrimuhum, maka muliakan agama ini dengan cara apa? Dengan cara satu, kita berlaku dermawan. Yang kedua adalah dengan kita berusaha untuk tetap berakhlak dengan akhlakul karimah. Guys, at-tawadhu utai kubab mertelaaken sifat tawadhu, Anda pasor tawadhu. Wa utai tawadhu iku khafdul janahi. Ngasoraken suwiwi. Wa ilanatul jan bilan nglemesaken lambung min ghairi khisatin saking tanpa ngasoraken.
wala madalatin lan ora nginaaken. Wal muksudu ta perkara kang den sejo minhu saking tawadhu iku ita ukuli dhi haqqin aweh saben-saben wong kang duweni hak hakkahu ing hae kulladhi haqqin fala yarfa'u mongko ora fala yarfa'u mongko ora ngluhuraken sapa man wadhi an ing wong kang ino antara jatihi saking derajate wadhi wala yungzilu lan ora ngasoraken sapa man syarifan ing wong kang mulya an maqamihi saking maqame syarif bahwa utawi tawadhu iku min asbabi rifati setengah saking pira-pira sebabe luhure pira-pira derajat wa dawa'i syarafi lan pira-pira perkara kang narik kamulyan. Kala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh man tawadhu'a ingkol man tawadhu'a man taisapane wong iku tawadhu'a anda pasor sapa man lillahi krana arai Gusti Allah rafa'ahu mongko ngangkat sapa Allah ing man. Bab yang berikutnya adalah tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu rendah hati, bukan rendah diri ya. Jangan salah. Kadang ada yang maknai rendah diri. Jadi tawadhu itu adalah rendah hati. Apa itu yang namanya rendah hati? Huwa khawdul janahi wa ilanatul janibi min ghairi khissatin wala madalatin. Yang namanya tawadhu itu adalah merendahkan suwiwi, merendahkan suwiwi itu maksudnya piye. Jadi tidak merasa tinggi hati ya, tidak merasa tinggi hati, ngelemes nih lambungnya tanpa dia menghinakan dirinya ya, tanpa dia menghinakan dirinya. Maksudnya bagaimana kok seperti itu? Wal maksudu minhu ya'ta'u kulli haqqin haqqahu. Maksudnya adalah memberikan hak kepada mereka yang punya hak. Fala yarfa'u wadi'an an darajatihi. Karena memberikan hak kepada mereka yang punya hak, maka seorang yang tawadhu itu tidak akan mengangkat derajatnya orang yang rendah kepada posisi yang tinggi. Pun pula sebaliknya, dia tidak akan merendahkan seseorang yang punya derajat tinggi ya. Jadi kalau wong memang asor, wong elek ngono ya. Wong elek ya tetap kita tidak lantas kemudian menyanjung-nyanjungnya, tidak. Ya, tidak menyanjung-nyanjungnya, tidak. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan ada orang sombong ya, orang sombong atau mungkin bagaimana, ya bukan kemudian kita menyanjungnya. Kalau ada orang sombong bukan lantas kemudian kita justru menundukkan kepala, dalam artian di situ adalah kita menghormat kepada dia, tidak. Tetapi disitulah nanti dia akan letakkan di at-takabburu lil mutakabbir sedekah. Takabur bagi orang yang takabur itu adalah sedekah. Gitu ya. Itu bagian dari tawadhu. Jadi tawadhu itu memberikan hak kepada orang yang punya hak. Orang mulia tetap kita tempatkan pada posisi yang mulia, orang yang rendah ya tetap di posisi yang rendah. Nah, sehingga ketika misalkan di situ kita ketemu sama orang alim, ya kita tahu bahwa posisi dia adalah orang yang alim, tinggi dan lain sebagainya. Ada seorang yang mungkin miskin tetapi dia punya akhlak yang bagus, kita akan posisikan dia pada posisi yang tinggi. Ada orang kaya harta tetapi dia nggak punya akhlak, maka kita tidak akan menyanjung-nyanjung dia. Kita tidak akan ngemis-ngemis, tidak akan menjadi penjilat agar kita punya mendapatkan keuntungan dengan menjilat orang-orang yang kaya itu, tidak. Tetapi kita akan menempatkan dia pada posisi yang sesuai dengan posisi dia. Itu loh ya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadha'a lillah rafa'ahu." Seorang yang mau tawadhu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya di sisi Allah. Izzatun nafsi utai lubab mertelaaken mulyane awak. Izzatun nafsi utai lubab mertelaaken mulyane awak. Ya utai izzatun nafs iku sifatun sifat. Biha kang tetep kelawan sifat. Yaj'alu dadi sapa insanu menungso. Yaj'alu dadekaken sapa al insanu menungso nafsu ing awak dhewe niman. Dadekaken fi manazil rifati ing dalem biro-biro panggonan
luhuri derajat, wal ihtiramilan kamulyan, wal ihtiramilan kamulyan. Wasababu utai sababe, wasababu utai sebabe izzatun nafas iku ma'rifatul insani oleh ngawruhi menungso. Iku ma'rifatul insani oleh ngawruhi menungso qadra nafsi ing kira-kirane awake insan. Wa samaratu utawi woe izzatun nafas iku tajamulu, iku tajamulu pepaes wasobrulan sober ala makarihi dari ing atase sandu bayane taun. Wa tarku izharil ihtiyaji lan ninggal mertelaaken butuh. Wa ta'zimun nasi lan mulyaaken menungso. Wa ta'zimun nasi lan mulyaaken menungso lahu lahu maring ingsan. Wa ihsanullahi lan oleh gawe kebagusan Allah ilaihi maring ingsan. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah. Walillahi engkol walillahi lan iku tetep kedue Gusti Allah. Al izzatu tai sifat mulya. Wali rasulilan kedue utusane Gusti Allah. Walil mukminilan kedue wong kang iman kabeh. Wa qala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh rahimallahu imra'an engkol rahimallahu imra'an. Rahima mulyaaken sapa Allah Gusti Allah imra'an ing wong suci. Arafa kang weruh sapa man. Qadra nafsi ing kira-kirane awake iman. Qadra nafsi ing kira-kirane awake iman. Dari bab yang berikutnya adalah izzatun nafas. Ya, izzatun nafas jadi sifat mulyane awak. Jadi harga diri lah. Mulyane awak yaitu sifat yang dengan sifat tersebut maka seseorang akan menjadi orang yang mulia, akan menjadi orang yang terhormat, punya harga diri. Nah, itu namanya izzatun nafas. Sebabnya apa? Sebab yang menjadikan seseorang itu bisa mulia, yang punya derajat di hadapan banyak orang, yang dihargai oleh orang lain, itu adalah karena dia tahu kadar dirinya. Gitu ya. Ya, karena dia tahu kadar dirinya. Jadi orang yang tahu kadar dirinya, maka dia tidak akan berkata, tidak akan mengatakan sesuatu yang di luar kemampuan dia. Ya mohon maaf, dalam kehidupan ini kita kan seringkali menjumpai ada orang-orang yang itu seringkali ngumbar kata-kata gitu ya. Seringkali ngumbar kata-kata. Jadi seringkali mengumbar perkataan-perkataan yang perkataan itu di luar kemampuan dirinya. Akibatnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya hancur dirinya sendiri. Jadi ngomong sakarepe dhewe omongane gede-gede ning sajane ya ora duwe apa-apa gitu loh ya. Nah, yang namanya orang izzatun nafas, dia tahu apa yang dia punya, dia tahu kemampuan dirinya sendiri sehingga ketika dia ngomong, dia tahu batasannya gitu loh. Dia tahu batasannya. Dia mengerti apa yang dia mampu, apa yang enggak sehingga dia tidak sekedar atau tidak suka untuk mengumbar omongan-omongan yang omongan itu tidak bisa dia bertanggungjawabkan. Nah, itu orang yang izzatun nafas. Nah, orang kalau seperti itu atajamul, maka dia akan kelihatan inner beauty-nya akan muncul gitu loh ya. Jadi dia akan kelihatan indah, kelihatan bagus, kelihatan salihnya itu akan kelihatan. Wasobru ala makarihidar, dia bersabar atas berbagai macam ujian-ujian ya. Wa tarku izharil ihtiyaj, dia tidak mengumbar kebutuhan-kebutuhannya, entah itu di medsos, entah itu sambat yang gane wong liya atau mungkin yang bagaimana enggak. Tapi orang yang izzatun nafas dia tidak suka untuk itu. Ya, tidak suka untuk mengumbar itu ihtiyaj, kebutuhan-kebutuhan dia yang hanya dia aja yang tahu. Wa ta'zimun nasilahu, maka orang akan akan menghormat kepada dia ya, dan Allah pun juga akan berbuat baik kepada dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil izzatu lillahi wa lirasulihi wa lil mu'minin. Milik Allah lah kemuliaan, juga milik para utusan-utusannya Allah, milik orang-orang yang beriman. Nah, ya terserah pada kita mau ingin jadi orang mulia atau enggak.
Kalau ingin jadi orang mulia, ya maka harus bisa menjaga dirinya. Ya, harus bisa untuk menjaga dirinya. Harus tahu kadar kemampuan yang dimilikinya. Jangan suka mengumbar kebutuhan kita, keluh kesah kita melalui update status dan lain sebagainya. Itu jangan, apalagi sambat-sambat di medsos, itu jangan sampai itu terjadi ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu imro'an arafa qadra nafsi. Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi belas kasih kepada mereka-mereka yang tahu kadar kemampuan dirinya sendiri. Al-hikdu taiki kubab mertelaaken ngunek-ngunek Allah. Jadi ngunek-ngunek Allah nek ngene ati. Wa utai al-hikdu iku idmarusui nyimpen sifat Allah. Iku idmarusui nyimpen sifat Allah wal khirsu lan lobo iku seneng gitu ya. Cinta seneng alal idzai yang ngatasi nglarakaken wong liya. Alal idzai yang ngatasi nglarakaken wong liya. Wa sababu ta sebabe al hikdu iku al ghadabu bendu. Wa yatba'u lan ngenut mbureni ing al hikdu apa samanu khisalin walu biro-biro pakerti wa haramatin kang den haramaken apa samanu khisal. Wa ya utai samanu khisal iku hasadul mahkudi drengki ing wong kang den unek-unek sapa alaihi al wasyamatatulan wasyamatatu wasyamatatulan bungah-bungah seneng ya. Wasyamatatulan bungah-bungah utawa seneng bimusibatihi kelawan oleh kena bilahi mahkut aleh wahajruhulan ngeker mahkut aleh wa intawat dadahu senajan merdi demen sopo mahkut aleh ingman wal i'radulan mingu nganhu saking mahkut aleh istighfaran krana arae ngremehaken lahu maring mahkut aleh wa takallumulan guneman fihi ing dalem mahkut aleh bil fuhsyi kelawan jember kartia bihi kaya ngerasani mahkut aleh wa ifsya usarihi lan ngunjaraaken alane mahkut aleh wa muhakatuhu lan ceritaaken mahkut aleh istizaan krana arae geguyu bihi kelawan mahkut aleh wa idza'u lan nglarakaken mahkut aleh bima kelawan perkara yu'limu kang nglarakaken apa mah badanahu ing badane mahkut aleh wa man uhulan oleh nyegah man haqqahu ing hae mahkut aleh ka'alla yang diahu kaya yen ora nekani sapa man ing mahkut aleh dainahu ing utangi man wa mimanan iku setengah saking perkara ya tulu kang nuduhaken apa ma ala zamil hikdi ing atase alane ngunek-ngunek Allah kaulun nabi utawi dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al mukminu rupane kaul al mukminu laisa bihakutin al mukminu ta wong kang iman iku laisa ora ana sapa mukmin iku bihakutin lan wong kang akeh oleh ngunek-ngunek Allah. Nanti bab yang berikutnya itu adalah ngunek-ngunek Allah. Jadi punya pikiran buruk di dalam hati. Duweni pikiran elek nek nggone hati. Yaitu idmaru su'i wal khirsu 'alal idza, yaitu menyembunyikan sifat jelek atau sesuatu yang jelek di dalam hatinya dan juga suka untuk menyakiti hati orang lain. Ini kadang terjadi pada diri orang-orang yang lemah. Jadi orang yang lemah karena dia tidak mampu konfrontasi secara fisik, nggak siap untuk bertarung secara fisik, nggak siap juga untuk bertarung secara pemikiran misalkan. Akhirnya kemudian dia menyimpan itu di dalam hati, punya drengki nenggone hati ya, ngunek-ngunek elek, lek kena musibah wah syukur kapok mau kapan dan seterusnya seperti itu. Wasababuhu sebabnya apa al-ghadabu
Pertama karena marah, mungkin pernah dihina atau mungkin pernah diapa begitu ya. Tapi dia nggak mau, tidak bukannya tidak mau, tidak mampu untuk membalasnya. Ya. Nah, sifat al-hikdu itu akan diikuti oleh 8 sifat yang diharamkan oleh Allah, 8 sifat yang lain, yaitu hasud. Yang pertama adalah hasud kepada al-mahqud alaih. Ya. Jadi kalau seandainya dia al-mahqud alaihnya itu punya rezeki, punya kenikmatan, maka dia ingin agar itu hilang dari mahqud alaihnya. Kalau misalkan dia sedang kena musibah, wasyamatatu bi musibati. Kalau misalkan dia kena musibah, dia akan senang. Wahajru wa in tawaddadahu. Jadi kalau misalkan meskipun dia mahkut alaih ini berusaha baik kepada dia, tetapi dia tidak akan bisa untuk menerimanya, dikeker. Ya, wal i'radu anhu istisgharan lahu. Mengo itu tidak peduli. Ya, tidak peduli karena apa? Karena merasa istisgharan lahu, merasa dia itu rendah, jelek, diremehkan, meremehkan. Ya, meremehkan. Wa takallumu fihi bil fuhsyi, berkata buruk tentang orang tersebut. Ngerasani kalau dia punya rahasia keburukannya diungkapkan agar orang lain juga merasa benci terhadap orang tersebut. Wa muhakatuhu istizan bihi, menceritakan keburukannya supaya apa ya, digawe ngeguyu tok, ngremehno gitu ya. Kemudian wa idzahu bima yu'lim badanahu, kadang juga menyakiti dia secara fisik juga. Ya. Kalau mahkut alaih punya hak, maka tidak diberikan kepada dia. Tidak diberikan kepada dia. Itu utang radilem di ragam nyaur dan seterusnya itu. Nah itu. Nah, wa mimma yadullu ala dzamil hikti, hal yang menunjukkan bahwa sifat hikdun, ngunek-ngunek elek, itu jelek, sifat yang jelek. Itu adalah sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'minu laisa bihaqud. Seorang mukmin itu bukan seorang hakut, bukan seorang yang banyak ngunek-ngunek elek kepada orang lain, itu tidak. Al hasadu utai gubab mertelakan sifat hasud, sifat drengki. Wa utai hasad iku taman nizawalin nikmati, ngarep-ngarep ilangi nikmat, anil ghairi saking wong liya. Wa amma tamanni mithli ma, anapun tae ngarep-ngarep padane perkara lil ghairi, kang tetep keduwene wong liya, iku fayu sama mengko den arani apa ma, iku fayu sama mengko den arani apa ma maksude tamanni mithli ma lil ghairi wa mau den arani ghibtatan ing aran ghibtah. Ghibtatan ing aran ghibtah. Jadi ghibtah ya manane kepengin ngono tok. Ghibtatan ing aran ghibtah, kepengin. Walai lan ora ana apa ghibtah iku bimatmu matin kelawan perkara kang den ino. Ya, iku bimatmu matin kelawan perkara kang ino. Kang den ino. Balhiya balik utai ghibtah iku matlubatun den subreh apa ghibtah lianah karena teman setune ghibtah iku sababun dari sebab liktisa bil khisali, maring merkoleh piro-piro pakerti alhamidati kang pinuji apa khisal. Walidalan karena iki dawuh kala dawuh walidalan karena arai iki annaha sababun liktisabil khisalil hamidawi. Kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mukminu engkol al mukminu tae wong kang iman iku yaghbitu kepengin sapa mukmin, wal munafiku tae wong munafik iku yahsudu drengki sapa munafik, iku yahsudu drengki sapa munafik. Wa asbabul hasati utai pira-pira sebabe hasud iku salah satu nono telu. Al awalu tae kang awal iku bughdul maksudi, sengit wong kang den drenggani, li fadilatin krana kautaman, zaharut kang bertelo apa fadilah minhu saking maksud,
aw nikmatin utawa krana nikmat saqaha kang paring ing nikmat sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring maksud. Asani utawa kang kaping pindho iku tafawukul maksudi oleh ngungkuli wong kang den trenggani fil fadli ing dalam kautaman bihaitu ya jizu kelawan sekirane apes sapa al hasidu wong kang hasud anil wusuli saking tumeka ilaihi maring fadl. Asali utawa kang kaping telu iku syuhul hasidi medite wong kang drengki bil fadhaili kelawan pira-pira kautaman kaya sutu mongko drengki sapa hasid ulaman ing saben-saben wong nalahu kang merkoleh ing man apa khairun kebagusan waladhi utai perkara yudhibu kang bisa ngilangaken apa aladhi al hasad ing sifat drengki minal qulubi saking pira-pira ati iku atamas suku cecekelan bidini kelawan agama wa mulahadzatu ma lan niti-niti perkara fil hasad kang tetep ing dalam sifat hasud minadharori nyatane saking kemelaratan waridho lan ridho bil qadha'i kelawan kersane Gusti Allah wal qadari lan tegesi pesthene Gusti Allah wa mimmalan iku setengah saking perkara warata kang tumeka apa ma fitammil hasadi ing dalem alane sifat hasud kalau Nabi utai dawuh Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al hasadu rubane dawuh al hasadu tawi sifat hasud sifat drengki iku ya aku mangan apa hasud al hasanati ing pira-pira kebagusan kama tak kulu kaya oleh mangan apa anaru geni al hataba ing kayu bakar bab yang berikutnya al hasud yaitu sifat drengki sifat iri dengki. Apa itu? Yang namanya hasud itu adalah mengharapkan hilangnya kebaikan dalam diri orang lain, ya. Itu namanya adalah sifat hasud. Jadi adapun kalau kita sekedar mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain, maka itu namanya bukan hasud, tetapi namanya adalah ghibthah, ya. Namanya itu adalah ghibthah. Fayusamma ghibthah, ya. Itu namanya adalah ghibthah. Nah, kalau ghibthah bagaimana? Kalau ghibthah itu adalah sifat yang terpuji, ya. Ghibthah itu sifat terpuji. Artinya ghibthah itu justru diharapkan dalam diri orang Islam. Artinya apa? Mengapa kok demikian? Li'annaha sababun liktisabil khisal. Karena ghibthah itu justru akan mendorong seseorang untuk memperoleh akhlak atau mungkin pekerti ya, sifat-sifat yang terpuji. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda dalam sebuah hadis bahwa al mu'minu yaghbitu wal munafiku yasutu. Seorang mukmin itu mereka ingin, tetapi seorang munafik itu mereka hasud, drengki, gitu ya. Jadi ada beda antara hasud dengan yang namanya ghibthah. Jadi kalau ghibthah itu adalah sebatas ingin tanpa ada keinginan untuk menghilangkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau yang hasud itu adalah mengharapkan, ya, mengharapkan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain diiringi dengan keinginan supaya hal itu hilang dalam diri orang tersebut. Itu namanya hasud. Nah, wasbabul hasadi salasa, ada 3 sebab yang menyebabkan seseorang itu berbuat hasud. Apa? Yang pertama bughdul mahsud lifadilatin dhaharat minhu au nikmatin saqahallahu ilaihi. Pertama adalah kebencian atau sifat benci, marah, ya. Marah kepada orang yang dihasuti karena dia punya kelebihan, punya keutamaan melebihi dia, ya. Karena dia punya keutamaan yang lebih dari dirinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tafawukul mahsudi fil fadli.
kelebihan. Kalau tadi itu adalah kemarahannya, kebenciannya yang muncul, tapi yang ini adalah karena sifat utama atau karena mahsud alaih itu punya kelebihan dibandingkan dirinya. Nah, ini yang bisa menyebabkan seorang punya sifat hasud. Jadi karena ada seseorang yang meraih prestasi yang lebih dari dirinya dan dia merasa tidak mampu untuk melakukan hal itu, gitu ya. Karena dia tidak mampu untuk meraih itu, maka yang muncul adalah hasud. Jadi hasud itu justru menunjukkan ketidakmampuan seseorang, gitu ya. Jadi sifat hasud itu menunjukkan ketidakmampuan seseorang, bukan kemampuan seseorang, bukan, tetapi itu menunjukkan sifat ketidakmampuan dalam diri seseorang. Jadi cukuplah hasud menunjukkan kelemahan seseorang, gitu ya. Jadi tidak sampai dihasuti karo wong ora usah susah, ndak usah sedih. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa Anda itu hebat, sementara yang hasud itu rendah dan bodoh, gitu loh. Nggak mampu dia, gitu ya. Yes. Yang ketiga, syukhul hasidi bil fadaili fayasutu kullaman lahu khairun. Yang ketiga itu adalah karena bakhil medite orang yang hasud dengan yang namanya al-fadail, keutamaan-keutamaan. Karena itu siapapun seorang yang mendapatkan keutamaan, dia akan dengki kepada orang tersebut, dia akan merasa iri dengan orang tersebut. Maka hati-hati, sifat dengki ini ya nggak hanya dimiliki oleh orang-orang dalam hal harta dunia aja, enggak. Kadang-kadang jabatan itu bisa menimbulkan sifat hasud ini. Jabatan, santri itu bisa menimbulkan sifat hasud ini, bisa. Saya tidak ingin mengkritik, bukan ingin saya merendahkan orang, tidak. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa ini bisa menjadi penyakit, tidak hanya sekedar urusan mereka yang mencari harta dunia, tidak. Bahkan dalam urusan berjuang, dalam urusan umat, dalam urusan misalkan dakwah, itu bisa seseorang terjangkit yang namanya sifat hasud itu. Maka ini harus hati-hati, ya. Maka jangan kaget kalau misalkan ada seseorang yang mengkritik atau mungkin merendahkan, menghina yang lain, sementara dia belum melakukan tabayun, belum melakukan ini. Orang mengkritik boleh, asalkan itu adalah untuk membangun. Saling mengingatkan itu adalah satu kewajiban. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haq. Itu itu dalam surat Al-Qur'an itu, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, itu sangat dianjurkan, ya. Itu sangat dianjurkan, tetapi tentu dengan cara-cara yang benar. Jangan sampai nanti terjadi sepertinya atau bahasanya kita kadang, saya hanya ingin meluruskan, tapi ternyata di situ ada sifat lain yang menguasai berupa sifat hasud itu. Nah, ini hati-hati, termasuk ya diri saya sendiri harus hati-hati, semuanya kita harus hati-hati. Waladhi yudhibu al-hasada minal qulub, sesuatu yang bisa menghilangkan sifat hasud dari dalam hati seseorang itu apa? At-tamassuku biddin, yaitu berpegang pada agama. Agama melarang kita untuk berbuat hasud, maka sebisa mungkin kita tidak melakukan hasud. Wa mulahadatu ma fil hasadi min ad-darar, dengan juga meneliti apa yang ada di dalam sifat hasud itu, bahwa hasud itu sangat berbahaya, gitu loh ya. Hasud itu sangat berbahaya. Wa ridha bil qada'i wal qadar, ridha atas pemberian Allah, qada qadarnya Allah diterima aja. Kalau toh misalkan ada orang misalkan diangkat derajatnya oleh Allah, kadang-kadang kita kan ada ya, wah itu tidak pernah ngaji di pondok, itu nggak pernah ini, wah no ustadz kayak begini, wah dilulukan oleh orang banyak. Terkadang mohon maaf, ini kadang-kadang bisa muncul, kadang-kadang ini bisa muncul dari rasa hasud yang ada di dalam hati kita. Ya memang itulah takdirnya Allah. Allah itu berkehendak